Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik sekali. Tema kita adalah tua sebelum waktunya. Dan bintang tamu kita ada Nina Zatulini. Boleh tepuk tangannya jamaah yang ada di studio. Masya Allah, senang sekali ya semangat pagi hari ini untuk belajar sama guru-guru kita. Sebelum kita lanjutkan tausiah kita, saya mau nanya sama bintang tamu kita, Nina. Nina ada yang mau ditanyain nggak? Ada banget. Ada, boleh Nah, silakan kalau ini, gitu. mohon izin Ustadz aku mau nanya. Jadi ini sebenarnya kan yang diubah di aplikasi ini kan foto ya? Foto. Nah sebenarnya ada hukum foto ini dalam sudut pandang Islam itu seperti apa? Aku pengen tahu. Oh, jadi foto itu sendiri dalam pandangan Islam itu Ya, seperti dalam apa pandangan ya? Islam itu seperti apa? Oke, Masya Allah bagus sekali pertanyaannya. Langsung aja kasih loh. dijawab sama-sama loh. Langsung dijawab sama Ustadz Ahmad Kam dalam tausiahnya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum foto di dalam pandangan Islam? Diterangkan oleh Mufti Mesir Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Di dalam penjelasan beliau mengedepankan beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan beliau menjelaskan secara detail perinciannya. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyadan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling dahsyat azabnya nanti di hari kiamat adalah para musawwir. Siapa itu musawwir? Tukang buat patung atau tukang menggambar. Bahkan di dalam hadis yang lain, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga bahwasanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sawwara suratan fi dunya kullifa an yunfakh fiha ruh wa laysa binafikh." Siapa orang yang membuat patung atau menggambar di dunia, maka niscaya dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan nyawa pada sesuatu yang dia buat tersebut nanti, sedangkan dia tidak punya kuasa untuk memberikan nyawa. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi juga tekankan, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamathil aw tasawir." Sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung ataupun gambar. Jelas ya? Tetapi beliau rincikan. Taswir di sini yang dimaksud dengan taswir yang dilarang oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW seperti apa? Kita pahami terlebih dahulu. Makna taswir dalam bahasa Arab, taswir, sawara, tusawir, yang artinya adalah bimakna tamathil, yaitu patung. Nah di sini Al-Imam Syekh Yusuf Al-Qardawi membaginya menjadi 3 macam dan setiap bagiannya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Yang pertama, inti dari semua hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang tadi disebutkan di dalam hadis sahih, menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi adalah larangan untuk membuat bentuk makhluk yang bernyawa, baik itu manusia, hewan atau binatang. Apakah itu bentuknya adalah berupa format gambar ataupun mujassimah yang berbentuk fisikal seperti patung. Nah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ketika seseorang dia membuat daripada yang namanya makhluk yang bernyawa, apakah itu bentuknya yang fisikal, yang berjisim seperti patung, maka jelas ulama sepakat tentang keharamannya. Maka ulama sepakat tentang keharamannya. Kalau seseorang membuat patung, lalu kemudian patung ini adalah jenis makhluk Allah yang dibuatnya adalah yang bernyawa. Seperti manusia, hewan, binatang, maka ini jelas keharamannya, ulama sepakat keharamannya. Ya, begitu. Akan tetapi, yang kedua, apabila yang dibuatnya adalah bentuk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa akan tetapi tidak fisikal. Seperti gambar. Apakah itu lukisan atau kartun yang dibuat? Maka di sini ulama membolehkan. Kenapa? Karena tidak
sama seperti bentuk manusia yang mana ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini bentuknya adalah 3 dimensi. Karena gambar dan kartun yang dibuat 2 dimensi. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan apabila dia membuat kartun animasinya dengan tujuan untuk dakwah, maka sangat dianjurkan. Kenapa? Satu, karena ini hal yang disukai oleh anak-anak. Sehingga mudah untuk dipahami dan bisa menjadi hal yang manfaat untuk pendidikan mereka dan juga memperkuat akidah Islamiyah di dalam pengajaran kepada anak-anak kecil. Begitu juga umat-umat lain selain umat Islam sudah menggunakan media kartun tersebut sebagai alat untuk memberikan tontonan kepada anak-anak muslim. Dan tidak ada yang mampu mengkonternya kecuali dengan apa? Dengan tayangan kartun yang sama, yang setara, yang sekiranya bisa memberikan kepahaman dan manfaat buat anak-anak muslim kita yang mendidik. Lalu kemudian hukum membuat bentuk makhluk yang tidak bernyawa seperti rumah, pepohonan dan lain-lain, maka hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh. Apakah itu dalam bentuk yang non fisikal seperti gambar ataupun yang berbentuk mujasim seperti patung, ya, yang fisikal, maka hukumnya boleh. Dan yang ketiga yang menjadi pertanyaan kita semua adalah foto. Nah, ini adalah penjelasan yang terakhir. Bagaimana hukumnya foto? Ulama menjelaskan bahwa hukumnya foto adalah boleh. Kenapa? Suka foto ya? Foto paspor. Foto paspor. Kenapa boleh? Karena ulama berpendapat bahwasanya foto itu bukan termasuk daripada 3 dimensi. Dan itu bukan menciptakan sesuatu bentuk, tetapi hanya merekam dan mengambil daripada gambar atau video. Bukan membuat yang baru. Maka hukumnya dibolehkan selama dengan catatan fotonya atau videonya adalah foto atau video yang terhormat. Maknanya tidak mengumbar aurat, tidak memperlihatkan yang namanya ya pornografi, menggugah syahwat. Maka ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selama fotonya terhormat, bagus, bahkan juga mungkin di situ ada sarana dakwah dengan kita memakai pakaian sunnah, dengan kita memakai gamis, memakai hijab, memperlihatkan bagaimana dakwah Islamiyah, maka di foto dan video tersebut menjadi nilai jariah buat kita walaupun kita sudah masuk di dalam kubur. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sebentar bisa foto-foto. Jadi Kita ntar baru datang, Ustaz foto-foto. Ntar selesai acara baru foto-foto. nanti setelah itu lega karena boleh Ustadz ya. Iya. Soalnya saya nggak bisa nggak foto, saya kan model banget. Ya salah. Sama berarti sama saya. Sama. Kenapa Ustadz Maulana? Yang penting Tapi ada kita- sarana dakwahnya tapi lebih kita baik semua ya. bakal jadi model. Model apa? Model surat Yasin. Ya Allah. Tapi nanti ya. Makasih, Jazakallah Mas. khair Ustaz. Jamaah. Yeah. Mau lanjut lagi tausiahnya? Pengen tahu dong ini ibu-ibu dari mana datangnya? Semuanya dari Bandung. Masya Allah. Assalamualaikum warga Bandung. Kita lanjut lagi tausiahnya ya. Tapi ini saya sebelum mau minta maaf dulu sama Ustadz Maulana. Ustadz ini saya... Apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti segmen berikutnya. Oh ada ya. Kan Ya, ada. gantian. Oh iya benar-benar. Ya Allah. Kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Makanya sebelumnya saya mau panggil guru-guru saya, ada Ustadz Abu Fida dan juga Ustadz Ahmad kan. Boleh maju Ustadz Ahmad. Ustadz Maulana, nggak apa-apa ya? Nggak izinnya? apa-apa. Nggak apa-apa ya? Saya kemarin dilukis. Yang lukis muka saya lebih tua sih. Kok Ustadz maju juga? Nggak apa-apa. Ya udah deh. Kan bersambung. Kan ini kan segmen 2 dan 3 kan bersambung. Bersambung, Oh, iya. Masya Itu Allah. pertanyaannya ya Allah. Agak sensi ya. Waktu bikin promo saya pikir itu foto yang punya rumah yang dulu. Yang lukisan itu ya. Jamaah. Yeah. Ini sudah ada pertanyaan, langsung aja pertanyaan yang pertama saya bacain dari @Fahrulical. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, apa hukumnya jika ada yang merekayasa suatu cerita seolah-olah berhubungan dengan orang lain yang berbuat sesuatu. Padahal kita tidak tahu tuh motif orang lain berbuat seperti itu apa. Apakah itu termasuk cocok logi? Wow. Dan itu berdosakah Ustadz? Jazakillah khair Ustadz. Langsung saja dijawab sama Ustadz Abu Fida. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita mengada-ngada, ya, mengada-ngada suatu hal walaupun tujuannya misalnya untuk menasihati atau dakwah, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Nggak boleh kita ngada-ngada. Yang namanya mengarang itu adanya di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Kalau dalam agama tuh nggak ada.
nggak boleh ya. Pernah ada suatu ketika ada seorang syekh yang dikabarkan beliau bermimpi. Jadi stasiun radio ya di Timur Tengah waktu itu mengabarkan bahwa syekh ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada saat bertemu, Rasulullah menyalami dirinya dengan tangan kiri. Kemudian syekh ini berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menyalami aku dengan tangan kiri?" "Karena tangan kananku sudah letih bersalaman dengan para mujahid, para syahid, syuhada yang wafat di Suriah," katanya begitu. Wah, kita mendengar kisah ini kan luar biasa. Ternyata banyak sahabat saudara-saudara kita yang wafat syahid di Suriah itu. Tapi ternyata keesokan harinya pada saat syekh ini mendengar berita ini bahwa beliau bermimpi dan disiarkan oleh radio, syekh ini mengatakan, "La, tidak. Saya tidak pernah bermimpi seperti itu dan berita itu adalah bohong dan tidak boleh untuk disiarkan." Nah, ini dia ya. Ini merupakan nasihat bagi kita bahwa jangan sampai apalagi cocokologi kita kemudian menggabung-gabungkan, Gak ada menghubung-hubungkan ini nggak cocokologi ya. boleh. Iya, betul. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ed Sandwit. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya jika ada yang Assalamualaikum Ustadz, Ustazah mau tanya nih, waktu syukuran memasuki rumah baru, orang tua saya memasukkan tumbal. Ban kali ditumbal. Dan tambal. Memasukkan tumbal dan semacamnya. Padahal sudah saya larang, tapi tetap saja dilakukan. Bagaimana cara menghilangkan benda-benda syirik semacam itu ya Ustadz, Ustazah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz Ahmad Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 6, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa annahu rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu ada orang-orang yang manusia ini mereka meminta pertolongan kepada jin. Maka pada saat mereka meminta pertolongan dan perlindungan kepada jin, malah jin tersebut tidak memberikan pertolongan dan perlindungan kepada manusia ini, akan tetapi justru malah menambah kesalahan dan dosa bagi manusia tersebut. Kenapa? Karena hakikatnya jin itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu memberikan perlindungan dan pertolongan. Wa manasru illa billah, karena tidak ada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang seperti ini yang diyakini dengan tumbal, dengan sesajen atau sejenisnya memberikan pertolongan atau perlindungan bagi yang punya rumah, maka ini adalah satu hal yang bisa menyebabkan kepada kemusyrikan, keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kudu hati-hati. Apalagi sampai ada yang sembelih-sembelih dan lain sebagainya. Masalah sembelih-sembelih gini. Iya. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang alhamdulillah ilmunya luar biasa. Kenapa ada orang bikin jembatan, potong kepala kerbau dan lalu ditanam? Aku pernah dengar tuh. Ternyata waktu katanya Belanda ditanya, ini kenapa kuat jembatannya? Belanda menjawab begini, pakai ini. Nah, salah paham mereka. Dikiranya pakai kepala, ternyata pakai akal. Sehingga dipotonglah kepala kerbau. Jadi salah persepsi ternyata ya. Benar kata Nabi, makanya kata Rasulullah, Fati binas ala qadri ukulihim. Ajak bicara manusia itu dengan kadar kemampuan akalnya. Akalnya Kalau dia jadi nggak mampu Belanda ya ditanya, salah paham. Kenapa jembatannya kuat? Pakai apa? Pakai ini. Padahal salah Maksudnya itu persepsi, pakai maksudnya pakai akal. akal. Tahu-taunya potong kepala, simpan di situ. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Ahmad Kan. Terima kasih jamaah juga yang sudah mengirimkan pertanyaan ke Islam itu Indah. Tapi ada yang panik nih katanya Apa belum itu? dibacain semua. Gimana Nanti tuh? sebentar. Nanti makanya Ustadz Maulana ada di sini iya, kan. nanti. Nah makanya jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Usia